masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. BNNP Sumbar tangkap 7 tersangka yang membawa ganja kering lebih dari setengah ton. 3,33 juta penduduk Indonesia memakai narkoba. Imigrasi Agam beri sanksi deportasi kepada 2 warga negara asing yang terlibat ajaran menyesatkan. Petugas BNNP Sumatera Barat menggagalkan pengantaran ganja seberat 624,5 kg dari Gayo Lues, Aceh ke Padang. 7 tersangka ditangkap di Pasaman dan dilanjutkan pengembangan di tanah datar. Mereka yang ditangkap adalah pemesan dan perantaranya. Di Pasaman, petugas menyita daun ganja kering seberat lebih dari 514 kg. Selanjutnya, petugas melakukan pengembangan di rumah salah seorang tersangka di tanah datar dan ditemukan daun ganja kering seberat lebih dari 110 kg yang disimpan di sebuah lemari. Ganja ini dipesan oleh seorang bandar dari Batu Sangkar, tanah datar. Sedangkan perantaranya adalah seorang residivis kasus yang sama. 5 orang lagi adalah kurir yang membantu membawa ganja dari Medan ke Sumatera Barat. Dalam ekspos kepada media pada Jumat pekan lalu, Deputi Pemberantasan BNN RI, Irjen Iwayan Sugiri menyebutkan, barang haram itu akan diedarkan di Padang. Petugas masih memburu pemilik ganja di Gayo Lues, Aceh. Selain menyita barang bukti ganja, petugas juga menyita 3 unit kendaraan yang dipakai para tersangka untuk membawa ganja-ganja. Di mobil yang putih 2 itu yang di belakang Grand Max itu menjemput dari Batu Sangkar ke Medan. Kemudian di Medan itu ada mobil L300 yang dibawa oleh yang paling tinggi ini, inisial E. Jadi dia yang berhubungan ke Gayo Lues. Gayo Lues itu Blangkejeren, tempat sumber tanaman ganja yang ditanam. Jadi yang paling tinggi itu inisial E itu sudah pernah ditahan, pernah diputus 17 tahun penjara tahun 2000. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Dari 275 juta penduduk Indonesia, sebanyak 3.330.000 orang terkontaminasi narkoba. Dari jumlah itu, sekitar 44,7% atau sekitar 1,4 juta jiwa adalah pemakai ganja. Hal itu diutarakan oleh Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Polisi Martinus Hukom, di kantor BNNP Sumbar di Padang pada Jumat pekan lalu. Pada acara ungkap kasus penangkapan 7 tersangka pengedar ganja dengan barang bukti 624,5 kg daun ganja kering. Untuk itu, Martinus Hukom mengatakan pihaknya akan memburu para pengedar ganja hingga ke akar-akarnya. Apalagi, katanya, pemerintahan baru Presiden Prabowo juga punya komitmen dan prioritas untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia. Jadi 3,33 juta bangsa Indonesia yang terjerat narkoba. Lalu bagaimana penggunaan ganja hari ini di Indonesia? Ada kurang lebih dari 3,33 juta tadi, ada 44,7% anak manusia Indonesia yang menggunakan ganja, atau 1,4 juta.
Baru pertama kali ini pengungkapan suatu kasus narkoba oleh BNNP Sumbar dihadiri oleh Kepala BNN Republik Indonesia. Hal itu menunjukkan dukungan pemerintah pusat dalam pemberantasan narkoba di daerah. Sikap BNN itu didukung oleh DPRD Sumatera Barat yang menyatakan kesiapannya untuk menyediakan anggaran pencegahan dan pemberantasan pemakaian narkoba di Sumatera Barat. Karena sudah ada perda, itu teknisnya nanti ada perda. Jadi kita lihat nanti usulan anggarannya. Kita konsen ya, segi regulasinya sudah ada, tinggal untuk teknisnya lagi kan. Allah seperti memberikan dukungan. Jadi Ketua BNN Provinsi juga sudah sampaikan bagusnya buat usulan lewat gubernur ya. Nanti waktu pembahasan kita akan berikan dukungan. Yang menarik dalam pengungkapan kasus ini adalah selain jumlah barang buktinya besar, pembeli atau pemesan ganja dari tanah datar itu tidak menyetor uang langsung kepada bandar besar di Aceh, melainkan kepada rekening seseorang yang rekening tersebut dijual di marketplace media sosial. Namun, berkat kesigapan petugas BNNP, identitas bandar besar asal Gayo Lues Aceh berhasil dideteksi dan kini sedang dalam pengejaran. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Kantor Imigrasi Agam akan mendeportasi 2 dari 7 WNA yang terlibat ajaran sesat di Pasaman Barat. Keduanya adalah warga negara Inggris dan Norwegia. Sedangkan 5 lainnya, yaitu seorang perempuan dewasa dan 4 orang anaknya, tidak dideportasi karena hanya mengikuti suaminya yang warga negara Inggris. Sebelumnya, Altaf Osama asal Norwegia mengaku sebagai Imam Mahdi dan telah mempengaruhi masyarakat Pasaman Barat. Dibantu Rajput, warga Inggris, keduanya berhasil menarik beberapa warga Pasaman Barat sebagai pengikut. Karena ulah mereka yang meresahkan itu, kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor Imigrasi Agam beberapa hari yang lalu. Sudah berkumpul dan melakukan rapat terkait dengan penanganan 7 warga negara asing tersebut. Itu warga negara asing ini ada 7 orang. 1 orang warga negara Norwegia, laki-laki, kemudian yang 6 ini warga negara Inggris, terdiri 1 orang laki-laki dewasa, 1 orang wanita dewasa, dan 4 adalah anak-anaknya, seperti itu. Deportasi atau proses pengusiran kedua warga negara asing ini telah disampaikan kepada perwakilan negara masing-masing di Kedutaan Besar di Jakarta. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Tim pengawasan aliran kepercayaan dan puluhan rumah di Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Pusat Kota Padang, terendam banjir rob sejak 3 hari lalu. Ketinggian banjir luapan air laut itu mencapai 1 meter, yang membuat perabotan rumah tangga terendam dan rusak. Akibat banjir ini, aktivitas warga menjadi terganggu. Warga hanya bertahan di rumah masing-masing, menunggu banjir kembali surut. Sedikitnya, sekitar ratusan kepala keluarga yang terdampak banjirop tahun ini. Warga berusaha memindahkan barang-barang rumah tangga mereka ke tempat yang aman, terutama barang-barang elektronik agar tidak rusak. Sudah hari yang ketiga ini. Ketinggian kurang lebih tinggi 1 meter ya. Di awal barusan 3 hari yang lalu. Jadi tinggal 2 hari, lebih biasa 5 hari. Ya tahunan. Penyebabnya nggak ada, cuman tuh fenomena alam. Setiap tahun dia pasti datang. Nggak ada, cuman berupa kali kecil gitu di belakang sini. Cuman sumber dari laut, ya pasti. 1000 kakak ada ini. 1000 kakak? 1000 kakak ada yang kena di sini. Ini daerah yang paling parah ini. Udah pasti yang nggak sempat dinaikkan ya basah, hancur. Hancur ya? Hancur. Kawasan Berok merupakan daerah langganan banjir rob yang terjadi 2 kali setahun sejak 1/4 abad yang lalu. Peristiwa ini selalu terulang karena tidak ada solusi yang dilakukan pemerintah Kota Padang untuk mengatasinya. Banjir rob kali ini bersamaan waktunya dengan bulan purnama,
yang menyebabkan pasang naik air laut lebih tinggi dari biasanya. Alfi melaporkan dari Padang.